Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Dafa, NIM 154, mata kuliah Aplikom, MBSE. Baik, Bapak, di sini saya akan memaparkan UAS saya, yaitu dengan mengisi jawaban yang telah saya buatkan soalnya dari saya sendiri, ini telah saya lakukan. eh, yaitu mengenai laporan tentang penjualan isi ulang air galon depot berkah dekat Pasar Pagi, Sungai Bange, yaitu saya segmentasikan atau diperkecil lagi kepada customer komplek, yaitu nomor rumahnya H dan G Beringin, Indah Lestari selama seminggu per minggu. Nah, di sini saya mendapatkan ininya ada 12 kolom. Yang pertama dari nomor rumah, nomor rumah, kode pelanggar, ukuran galon, harga satuan air galon, tingkatan suhunya, biaya pengantaran, jumlah galon, total pembayaran, diskon, total pembayaran bersih, pembayaran melalui atau ini bisa dirubah dengan metode pembayaran. Nah, sini pernyataan pernyataan yang telah saya isikan juga. Oke, langsung saja kita isi dari ukuran galon, di mana isi kolom ukuran galon berdasarkan kode pelanggan menggunakan fungsi if. Jika B maka besar, jika S maka sedang, jika K maka kecil. Nah, di sini saya mengambil kode dari sebelah kiri, maka menggunakan fungsi atau if-nya itu ialah leave. Jadi pertama sama dengan, kemudian if, lalu buka kurung, kemudian leave, kemudian buka kurung lagi, kemudian ambil kode yang pertama, lalu titik dua, satu, dan tutup kurung, lalu eh, kita kasih lagi sama dengan, di mana tadi ialah B, sama artinya besar, maka kita beri tanda kutip B, B, koma, buka lagi tanda kutip, di mana artinya di sini ialah besar, lalu tanda kutip lagi, tutup kurung, kemudian jika tutup kurung, titik dua, kemudian jika sudah, kita salinkan lagi ini, kemudian kita pastekan, lalu dirubah jadi S, di mana S itu ialah artinya sedang. Lalu kita kopikan lagi. Hmm, Di sini K kodenya yang diminta. Lalu kasih kecil. Setelah setelah itu kita menaruh di sini
nggak kurung sebanyak 3 kali. Namun ini titik dua terakhir kayaknya tidak perlu lagi. Dan jika sudah kita enterkan. Sini terdapat problem. Oke, di sini saya sudah menemukan ternyata problemnya ada terletak di koma. Ternyata di Excel tidak ada titik koma, tapi titik koma ada sih kayak ping atau di mana. Nah, ini hmm, di sini juga titik koma. Di sini, oh, di sini titik koma juga. Oke, kalau sudah yakin kita coba. Bismillah, ternyata belum bisa juga. Saya cari lagi apa masalahnya. Ya, Pak, ternyata di sini masalahnya bukan satu, tapi di sini ialah 11. Karena ini D11. Kenapa bisa satu dia? Eh, salah, salah, salah. Ternyata salah juga. Ini sudah benar satu. Hmm, Berarti ternyata kendalanya ialah ada di sini. Ternyata kok saya mengcopy dari sama dengannya sebelum if. Nah, oke, kalau udah yakin kita enter, maka muncullah dia seperti ini. Lalu kita tarik saja ke bawah, maka dapat hasil kolom pertama ukuran galon dengan cara if lift. Kemudian harga satuan air galon. Di situ saya mengambilnya dari jika besar, jika galon besar dia 7.000, jika galon sedang dia 5.000, jika galon kecil dia 3.000. Di sini 7.000, 5.000, 3.000. Saya masih menggunakan fungsi lift tadi, karena itu saya salin aja ini. Kemudian kita send RC. Oh, ntar dulu. Terus CTRC, kemudian CTRP. Nah, kan sama-sama menggunakan lift, jadi saya salin aja. Karena di sini B-nya nggak perlu dihapus. Di sini kita langsung saja memberi B. Kalau galon besar itu ialah 7.000. Kita hapus dengan tanda titik. Tanda seru, tanda apa? Tanda kutipnya. Di situ taruh 7.000. Letakkan 7.000. Galon sedang itu 5.000. Galon kecil itu 3.000. Depot barokahnya menjual. Nah, oke, kalau sudah yakin, kita coba untuk enter. Ternyata masih ada salahnya. Kita cek lagi. Kayaknya, kayaknya salah di sini ada spasi. Nah, nggak berubah dia warna. Tadi seperti ini, terus kita hapus spasinya di depan. Jika udah yakin, kita enter. Kemudian sudah dapat kalau bahwasanya galon besar itu 7.000, galon es itu 5.000, dan kecil 3.000. Kita tarik saja. Kemudian tingkatan suhu. Nah, tingkatan suhu itu berdasarkan kode pelanggan, masih kode pelanggan. Kemudian dia diambil dari karakter 3, jadi itu ialah mid karena dia di karakter 3. Di mana H1 itu hangat, S2 itu biasa, dan D3 itu dingin. Jadi dia di sini, karena itu kita menggunakan fungsi mid atau itulah. Supaya agar cepatnya saja kita ambil aja lift tadi, lalu kita rubah lift ini menjadi mid. Ini juga mid. Ini juga
Mid, middle, tengah. Jikalau sudah, ah, di sini angka satu ini kita rubah juga karena dia di middle. Kita lihat, kita hitung itu B1 strip 2 H3. Jadi kita taruh 3. Kemudian koma 2 karena dia mempunyai suku kata 2 H1. Jadi 2. 2, dua angka, dua huruf dan satu angka. Lalu di sini juga kita ganti 3, 3,2 juga di tengah ini juga. Oh, maaf sekali lagi teman-teman, bukan koma. Kebiasaan bikin rumus Microsoft Access ini 3,2 koma, lalu 3 di sini kita ganti komanya jadi titik koma. Jika sudah yakin, kita cek lagi nih, kayaknya dia spasi lagi karena habis dipaste ya. Ya, kita enter. Ternyata masih salah. Apa kira-kira yang menjadi masalah di sini? Oh iya, ininya belum dirubah, maaf. Langsung saja. Ini satu artinya biola hangat. Di sini S2 artinya sedang. Ikatan suhunya tuh airnya sedang, tidak panas dan tidak dingin. Kemudian itu D3 artinya dingin. Jikalau sudah kita enter. Nah, maka dia berubah dari ke bawah. Selanjutnya Pak, yaitu biaya pengantaran. Biaya pengantaran ini saya juga meninjau atau ambilnya itu dari ukuran galonnya. Kalau besar itu saya kasih, depot itu kasih pengantaran, biaya pengantarannya atau ongkirnya itu 1.000, jika sedang itu 800, jika kecil 500, sedang 800. Oke, karena ini masih menggunakan Meet, kita build saja lagi yang ini, rumus yang ada angkanya tapi dari left. Sorry, bukan Meet tapi left, kiri, dan kita salin. Kemudian kita rubah angkanya ini menjadi, kalau galon besar tadi 1.000, galon kecil tadi 800 perak, galon sedang 800 perak, galon kecil 500 perak. Jika sudah yakin, kita enter, maka keluar dia hasilnya. Ini biaya pengantaran 1.000, 1.000. Besar 1.000, sedang 800, kecil 500. Oke, kemudian jumlah galon. Jumlah galon ini saya itu taruhnya sebagai manual, Pak. Jadi ini tidak memiliki rumus karena ini hasil dari hasil dari orang beli. Jadi tidak pakai manual-manual. Jadi tidak pakai dirumuskan. Jadi data yang saya dapat kemarin itu sudah saya catat ini di blok G, itu rumah blok G itu 15, itu apalagi, oh ini saya bagi laptop dulu, itu 11,
sebelumnya Pak kita eh, tahu ini kenapa kayaknya harus dihilangin dulu rupiahnya jadi 15 aja dan ditarik biar dia berubah. Kemudian rumah G2 dan seterusnya saya akan cantumkan dulu Pak dari hasil data yang diminta. Hmm. Oke, ini data hasil penjualan dua gang yaitu G dan A selama 1 minggu. Rumah mereka itu G1 15 dia mesin galon selama seminggu. Oke, kemudian total pembayaran. Total pembayaran itu dia harga satuan air galon ini harga satuan air galon ditambah biaya pengantaran tadi dikali jumlah yang dipesan. Oke. Ini gunakan kali bataku. Jadi ini ditambah ini dulu. Ya, ini kemudian udah baru dikalikan. Oke, rumusnya itu ialah kita buat saja langsung dengan kita akan tambah dulu yang mau ditambahkan atau dijumlahkan maka kita kasih buka kurung kemudian tambah kemudian kita tambah ini kita tutup kurung. Gunanya kurung apa? Agar penjumlahan itu dulu yang dijumlahkan dan baru kita kali dan kita kalikan dengan I11 jumlah galon dan kita coba enter. Nah, di sini diperolehlah hasilnya dari 15 kali dia mesan air besar dengan harga satunya 7.000 tambah biaya itu jadi 8.000. Kemudian 8.000 kali 15 maka dapatlah 120 dan seterusnya sampai ke rumah bawah. Oke, nah dan menariknya di depot ini Pak itu mendapatkan diskon jikalau dia lebih dari 10 pembelian galon dan tidak akan mendapatkan diskon jika di bawah 10 galon per minggunya. Nah, di sini mendapatkan 11% diskon jika lebih dari 10 dan tidak mendapatkan 11% jika tidak lebih dari 10 atau tidak ada. Oke, kita taruh di sini rumusnya. Jadi, membuat rumus diskon ini menggunakan fungsi if masih. Kemudian kita buka kurung dan ambil I-nya ini, itu jumlah galon tadi. Kok nggak mau ya? Nah, fungsi skip, kita spasi.
Hmm. Oh, putar spasi di awal. Eh, Kemudian kita taruh setelah kurung itu ialah jumlah galon itu I11. Kemudian kita taruh di sini. Kalau dia besar, kita beri tanda besar dari 10 titik koma, maka kita taruh dulu total pembayaran supaya dia tahu apakah dia dapat apa enggak. Kemudian di KS ya, aduh, kita ulang lagi, kita taruh. Oke, kita taruh ini koma, itu ini kemudian kita taruh baru. Salah ini sebelum ini ialah besar dulu dari 10 baru total pembayar dikali dikali dengan 11%. Nah, kemudian titik koma kita salin aja lah lagi ya ini dari if ini sampai sini aja. Oh, CTRP kemudian kali 0 kita rubah angka angka besar ini menjadi lebih kecil. Yang kita beri di sini dua kurung karena dia berjumlah dua. Kemudian kita coba enter dan dia mau jadi 15 galon yang ukuran besar itu mendapatkan diskon 13.000. Oke, sudah. Total pembayaran bersih yaitu total pembayaran yang belum bersih ini dikurangi dengan diskon. Maka rumus simpelnya seperti biasa, yaitu sama dengan ini kita kurang dengan ini. Maka dapat hasilnya 106. Oke, jika udah kita tarik. Oke, sudah kita metode pembayaran. Nah, metode pembayaran itu saya buatkan dari kode kode pelanggan di sebelah kanan, yaitu menggunakan fungsi reg. Pemain dengan kode pelanggan terakhir menggunakan fungsi if s maka saldo, t maka tunai. Jadi kita buat di sini simit kayak fungsi reg. Jadi kita pilih saja salah satu ini dulu biar diganti saja. Nah, ini left ini kita ganti dengan right. Hmm, langsung saja lah ya. B ini kita ganti dengan S. Kenapa dia satu? Karena dia right. Jadi tidak perlu seperti mid yang harus dihitung dari kiri sampai habis. Kan di sini jika kita lihat itu S-nya sebelah kanan itu ialah B satu strip 2 3 1 4 5 strip S itu 6. Jadi kita tidak perlu buat 6 titik koma satu tidak. Karena satu karena dia right jadi sudah tahu paling ujung. Kita paling ujung di sini berapa dia kode
apanya satuannya atau hurufnya di situ S cuman berdiri satu maka dia buat saja satu di sini. Jadi kalau sudah kita buat di sini tuh, maka kalau dia huruf dia harus pakai titik koma. Jika engkau tidak pakai ya, jika sudah kita coba ini menjadi T yang artinya di sini ialah tunai. Titik dua, apa namanya? Tanda kutip kunai. Nah, jadi kemudian kita hapus saja ini teman-teman karena dia cuma dua, saldo dan tunai. Nah, sampai sini. Jadi kok tinggalkan dua kurung. Jika merasa sudah, kita pastikan dulu tidak ada space. Nah, jika sudah, kita mencoba. Ya, oh, ya, kita mencoba untuk enter. Nah, ternyata bisa. Oke, jadi itulah. Oh, tunainya ada yang salah. If right, if right, apa yang salah ini? Tunai. Ini tunai tunai, saldo. Oh, maaf kali lagi teman-teman. Saya lupa belum dirubah menjadi right. Jika sudah kita percayakan diri untuk enter. Kok belum berubah ya? Right. Rik. Oke. Aduh, mama, sayang ini kenapa dia jadi 12? Jadi 11. Jadi 11. Kalau udah, kita coba lagi. Enter. Sudah berhasil nampaknya di sini. Inilah dia video mengenai soal Excel saya. Jawaban untuk UAS ini Muhammad Alfa dengan 14 UAS aplikasi. Oke, di sini saya tabelnya cukup menarik. Baik, oke, kita lanjut ke Microsoft Access dengan soal ini juga. Baik, Pak, ini sudah di aplikasi Access dengan soal yang sama tadi dengan di Excel tadi. Saya buka dulu Excel saya tadi untuk melihat data-datanya. Oke, ya, sudah. Jika udah, kita bikin yang baru, database kosong. Kemudian kita kasih ini, judul data saya itu ialah penjualan galon. Penjualan galon. Hmm, itu penjualan galon. Oke, langsung saja kita cari dulu, kita masukin dulu datanya di AKM Developers. Oke, jika sudah kita buat, oke, langsung kita simpan dengan nama penjualan galon. Jika sudah,
Hmm, jika udah kita oke kan. Baik, sudah tersimpan lalu kita tampilkan desain. Ini nomor otomatis. Di sini kita beri tadi dari Excel namanya itu nomor rumah. Oh, ini ubah dulu ya. Jangan add. Tapi no drop, no bocoran. Lalu dari Excel no rumah, kemudian kode pelanggan, kemudian jumlah galon. Oke, baik. Jika sudah kita, oh ya, sabar Pak, salah. Di sini karena G11 jadi cuma 3, H, tiga. Kemudian kode pelanggan tadi ada 6, 6. Kemudian jumlah galon tadi ada cuma 2 angka, jadi kita taruh aja dulu. Baik, jika sudah kita lanjut ke input data. Bagi formulir. Oke, jika udah kita langsung simpan saja. Di sini kita kasih nama yaitu hmm, input penjualan dana. Oke, jika sudah tutup, kita tutup. Lalu setelah ini kita membuat query, desain aduh, query design. Jika udah, kita klik ini, tambahkan tabel Anda pilih, klik 2 kali, atau bisa ditarik ke sini, atau adalah klik 2 kali saja. Jikalau sudah, simpan dengan nama query saja, lalu kita membuat rumus SQL. Oke, langsung kita buat query-nya di sini. Jadi setelah penjualan galon, jumlah galon, langsung kita beri koma, lalu if, kemudian kita mau membuatkan itu ukuran galon. Jadi kita menggunakan fungsi leaf. Oke, nah, leaf ada gambar itu. Hmm, leaf, kemudian buka kurung lagi. Oke, buka kurung. Kita ambil itu kode dari sini.
Di sini CTRC, kemudian ini CTRP. Oke, karena sudah ditutupin kurung secara manual, secara instan. Lalu kita kasih di sini koma, karena dia live dan diambil kodenya itu dari sebelah kiri dan itu cuman perlunya itu ialah satu. Banyak kali koma. Oh iya. Nanti di sini satu, baru dalam kurung, kemudian sama dengan kita buat langsung itu tanda kok banyak sih? Tanda kutip B itu besar. Oke, oke, oke. Langsung, langsung. Koma, tanda kutip lagi. Wow, bagus juga ya. Itu besar. Kemudian kita koma. Oke, ini berhasil satu. Langsung kita ambil lagi if-nya dari sini. Kemudian kita kopikan saja. Kemudian kita ganti-ganti lagi if left penjualan. Aduh, nggak terkopi semua ya. Ah, nggak terkopi deh. CTRZ. Oke, kita ambil if dari sini. Di sini CTRC, CTRV. If left penjualan barang B sama dengan besar. Kita hapus ini menjadi S, kemudian ini menjadi galon sedang, lalu ini di kita kopikan lagi. If left penjualan galon ini menjadi K. K kecil, ini kecil. Oke, jikalau sudah teman-teman, Bapak, baru kita memberi tutup kurung sebanyak tiga. Nah, di sini menggunakan tiga, lalu spasi, kemudian AS besar, kemudian atas nama ukuran dalam baik ukuran galon. Baik, jikalau sudah kita tes dulu sebelum kita lanjut, takutnya ada salah. Nah, nama kata atau argumen dicadangkan yang salah eja atau bilang atau salah tanda baca. Baik, kita perbaiki dulu teman-teman. Oke, ternyata kita menemukan kesalahannya yaitu kurang tanda it. Aduh, apa ini? Ya, kita harus menghubungnya dengan tanda garis bawah itu karena
nggak boleh nggak spasi. Jika sudah kita simpan, dan mau kita lihat dulu tampilannya. Di sini sudah muncul ukuran galon. Atau kita mau coba dulu tadi, misalnya tadi B. B, apakah dia muncul? Muncul besar. Oke, ya kita lanjutkan. Setelah itu, wow, begini dia jadi. Maaf Pak, soalnya tidak memakai laptop sendiri. Karena di laptop sendiri zoomnya tidak bisa dipakai. Ada problem, ada trouble. Oke, ukuran galon penjual. Oh, bukan di sini. Kita lanjut dari sini. Kita koma. Kemudian masih menggunakan itu if. Nah, CTRL saja. Masih menggunakan lift maksudnya. Jadi di sini itu ialah mau membuat harga galon, ukuran galon. Kalau besar itu harganya tadi ialah 7.000. Kemudian kalau kalau sedang sedang itu ialah 5.000. Kemudian kecil itu ialah 3.000. Oke, jika sudah, kita hapuskan dulu komanya, lalu kita isi kurung 3 kali, spasi A, A, S, kemudian harga kita ini untuk spasi harga satuan galon. Ya, harga galon aja ya, harga satuan air galon. Tapi di sini biar lebih pendek dan menghemat waktu, kita kasih saja ya Pak, itu galon, harga galon aja. Oke, baik Pak. Selanjutnya, supaya lebih yakin tidak ada kesalahan, kita tes lagi dan ternyata mau disimpan. Jika sudah, kita koma, lalu kita lanjut mencari di sini ialah eh, apa lagi berarti ini? Kita buka Excel dulu, Pak. Itu mencari tingkatan suhu. Oh iya, jadi itu mencari tingkatan suhu. Nah, berarti karena tadi itu kode pelanggannya itu di tengah, di nomor 3, berarti kita menggunakan fungsi meet. Jadi kita pastikan aja yang tadi dulu. Masih dengan penjualan galon dan kode pelanggan, maksudnya masih dengan kode pelanggan dengan judul penjualan galon. Ini kita ganti dengan mid, mid kecil. Kemudian ini kita tambahkan 3,2.
Mengapa? Karena tadi dia di setelah tiga, kemudian sumber katanya ada dua, lalu tadi di sini ada H1, S2, dan B3. S1 itu melambangkan di sini tadi itu ialah bukan S1, tapi H1 melambangkan di sini ialah hangat. Kemudian S2 itu sedang, D3 itu dingin. Oke, nah ini telah jadi, kita kopikan aja ini. Lalu kita pastikan sebanyak 3 kali. Lalu kita rubah dulu sebelum dipastikan lagi. Ini menjadi S S2 yang mana artinya itu ialah sedang, dan kita aktif lagi di mana di sini ialah di tiga, artinya itu ialah dingin. Dingin. Oke, jika udah kita hapus komanya, lalu kita kasih tanda kurung, tutup kurung ini tiga, lalu spasi, lalu AS, lalu tadi tingkat, tingkatan, segala tingkatan, apa tadi? Tingkatan suhu, ampun suhu. Oke, jika sudah kita tes lagi dengan menyimpan. Ternyata dia mau disimpan, tanda berhasil. Oke, kita lanjutkan saja. Berikutnya itu kita membuat kolom. Bentar, kita lihat dulu di Excel, yaitu ialah ha, biaya, biaya pengantaran. Hmm. Biaya pengantaran itu tadi diambil dari ukuran, misalnya dari besar kecil sedangnya galon. Jika besar itu 1.000 tadi, berarti sama dengan menggunakan fungsi lift kiri. Jadi persis. Jadi kita ah jadi kita salin aja yang lift yang ada angkanya nih biar tidak memperumit lagi. Oke, jika sudah kita salin, kemudian kita CTRV. If lift penjualan kado kode pelanggan sudah lift, kita B tadi 1.000 ya, kita ganti saja tujuhnya ini jadi 1. Kemudian kita ini lagi paste lagi, ini kita ganti dengan S. Di sini ialah 800 ya tadi ya di Excel. Kita lihat dulu. Oke, 800 Pak. Ya, kita CTRV lagi. Dan yang kecil itu tadi Pak ialah 500. Oke, jika sudah kita hapuskan dulu komanya, lalu kita kasih tanda kurung 3, kemudian spasi, kemudian AS, kemudian eh, biaya pengantaran. Garis bawah pengantaran. Dan oke, jika sudah kita tes dulu dengan menyimpan. Oke, ternyata dia bisa disimpan, berarti tanda berjaya, berhasil ya Bapak. Hah, kenapa dia pindah?
Biaya pengantaran. Oke, kasih koma. Ternyata emang tidak karena tidak cukup biaya pengantaran. Setelah itu, apalagi tadi kolomnya, yaitu itu ialah total pembayaran. Nah, total pembayaran ini kita langsung saja tidak menggunakan if karena ini penjumlahan. Tentunya tidak perlu menggunakan jikalau seandainya seumpamanya. Oke, langsung saja karena tadi itu ialah mau ditambahkan dulu, mau ditambahkan dulu eh, harga satuan dengan biaya pengantaran, maka itu dikurungkan dulu supaya dia di yang ditambah itu ialah penambahan, tidak kali dulu. Jadi kita taruh di sini itu ialah tadi itu kita salin dari judulnya di sini setelah AS. Oh, pertama itu ialah penjumlahan. Yang pertama itu ialah harga satuan air. Itu harga galon tadi. Mana ada harga galon? AS harga galon. Ah, ini harga galon. Jangka. C kita taruh di sini. CTRP. Jika sudah kita kasih cut. Jika sudah kita kasih angka tambah dalam kurung masih ya. Tambah angka tambah yaitu tambah dengan mana dia biaya pengantaran ini biaya pengantaran dekat ya kita ambil. Oke, kita kecil lalu di sini kita salin. Oke, di sini baru kita kasih kali. Yang kita kalikan itu ialah total eh kita kalikan itu jumlah galon. Jadi kita ngambilnya itu jumlah galon mana jumlah galon. Ini dari sini teman-teman. Hmm. Dari sini kita ambil. Lalu kita oke. Jikalau sudah, kita hapus koma. Boleh. Nah, itu terakhir. Kita hapus. Lalu itu ialah total. Total hmm, pembayar. Total apa tadi ya? Total total pembayar. Pembayaran tapi belum bersih. Nah, jika sudah kita cek dengan cara menyimpan daripada nanti pusing-pusing. Oke, dia berhasil. Jika sudah berhasil, lanjut koma yaitu kita layak lagi di Excel itu mencari hmm, diskon ya. Oke, di sini kita mencari diskon. Itu tadi di Excel menggunakan if juga. Jadi di mana jika if itu kan jika lebih dari 10 galon dia beli maka mendapatkan diskon. Jika tidak di bawah kurang dari 10 maka dia tidak mendapatkan diskon. Oke, kita buat itu if dulu. Udah buka kurung. Lalu
Kita ambil jumlah galon. Kita taruh sini, CTRP, terus komanya ya. Jika sudah, jika sudah itu kita beri tanda besar dari 10. Oke, besar dari 10. Nah, besar dari 10. Kasih tanda kutip. Tanda kutip. Lalu di sini tuh ialah koma. Eh, ya, koma. Kita ambil itu total pembayaran dulu. Kita di ada 11%, karena di sini nggak ada 11%, nggak bisa jadi 0,11. Oke, jikalau sudah teman-teman, kita ini kan aja, kopikan aja sampai sampai nol ini aja. CRC. Nah, kita kasih koma. Koma ya, koma. Oke, jika sudah CTRP, jika sudah ya. Ah, oke, jika sudah, baru nol. Sini udah karena emang tim. Oh, ini ganti besarnya ini kita ganti jadi kecil. Ganti jadi kecil jika udah kecil ini bintang 6 kita kasih dua. Ini baru dua kolom baru AS. Baru kita kasih di sini judulnya itu diskon. Oke, jika udah kita coba save lagi apakah ada kesalahan atau tidak. Oke, tampaknya aman. Oke, kita lanjut, kita komakan, kita lanjut. Mencari, apalagi mencari. Kita lihat Excel dulu. Yaitu ialah total pembayaran. Oke, ini simple saja. Di mana itu tuh total pembayaran dikurang diskon. Langsung, langsung saja. Ini kita ambil, ini kita salin, kemudian kita buat tanda kurang sini, kemudian diskon. Selesai, kita taruh sini, survei, kita spasi, buat AS, terus total, 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 total bersih gitu ya. Apa total pembayaran bersih sama aja. Langsung saja menghemat tulisan di besar. Oke, jika udah, kita pastikan dengan menyimpannya apakah berhasil atau tidak. Berhasil. Berarti tanda bisa, kita koma. Lalu setelah kita mencari
Total bersih, kita mencari metode pembayaran terakhir, yaitu kita menggunakan fungsi if leave lagi, karena masih menggunakan kode pembayar. Kita ambil aja if ini. Hmm. Oh, ini ada ini ya, kita hapus dulu ya. Ada titik dua di sini. Katanya tidak boleh kalau angka pakai titik dua. Oke, aman. Aman ya, aman ya. Ini aja ya kita ambil ya. Oke, ini aja kita ambil ya, Pak. Baik, Pak. Oke, sudah. PTRC beralih di terakhir ini kita langsung eksekusi is CTRV if leave kode pelanggan. Oh, no way. Maaf, ini kita ganti dengan rect karena ini di sebelah kanan. Maaf sebelumnya perkataan yang salah-salah tadi. Oke, di sini itu kodenya ada. Wah, ngapain ambil yang berangka? Itu tadi ada S untuk saldo. Saya kasih dulu tanda kutip sini. Saldo. Saldo. Jika udah, kasih lagi tanda kutip. Nah, kemana pergi? Oke, kita kasih tanda kutip dan kita salin kemudian. Aduh. Oh, bisa-bisa. Kemudian di sini kita rubah lagi menjadi rik 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 rik. Oke, jika sudah rik, di sini kita ganti dengan T. Mana T itu artinya tunai. Oke, kita kasih dulu spasi. Kita buat di sini tuh. Nah, teman-teman. Oke, jikalau sudah, kita buat di sini itu dua kurung, kemudian AS, kemudian spasi itu adalah metode pembayaran. Sip. Oke, jika sudah kita lihat lagi. Kita simpan dulu. Oke, nampaknya berhasil. Alhamdulillah. Kemudian kita tampilkan lembarannya. Ya, di sini sudah muncul nampaknya. Sampai total pembayaran, diskon, total bersih, metode pembayar. Oke, selanjutnya itu tinggal masukin data saja. Jadi, eh, untuk memperhemat waktu, jadi saya jeda dulu, Pak, sembari saya masukin datanya ke dalam. Baik, ini saya sudah memasukin data nomor rumah, kode pelanggan. Di sini tinggal itu jumlah galon. Jadi saya masukin dulu sebentar, Pak. Tidak lama. 15, 12, eh 15, 12, 9, 8, 19, 14, 8, 19, 9, 13, 13, 8. Baik,
Oke, baik, Pak. Nah, di sini sudah terisi semua datanya, Pak. Bisa dilihat sampai sini. Mana terkecil? Sini, Pak. Buka. Hmm, Metode pembayar. Metode pembayar. Hmm, Dirapikan, rapikan gitu, Pak. Baik, jika sudah kita membuat input data, apa ini? Kita membuat input data yang lengkapnya. Itu bagi formulir seperti biasa di sini sudah. Kita simpan input data lengkap. Di kap. Oke, jika udah kita membuat kita membuat lanjut, Pak. Ini kita membuat itu ialah membuat laporan wizard, mana wizard. Hmm, Laporan wizard. Itu laporan, kan ini, Pak. Laporan, ini laporan panduan. Lalu kita pindahkan semua berikutnya. Ini kita membuat laporan biasa dulu. Oke, jika ada diluruskan. Kemudian landscape kita buat di sini itu laporan isi ulang depot berkah. Oke, kita sudah selesai. Hmm, Kita bisa lihat di sini, Pak. Ini laporan penjualan isi ulang depot berkah per minggu. Itu nomor rumahnya, pada pelanggannya ini, Pak, jumlah ini, tadi. Oke, lanjut itu kita buat atau mau diperbaiki, mau apa namanya, dirapikan bisa, atau dikasih warna-warna bisa, Pak. Saya juga bisa. Namun untuk menghemat waktu, Pak, nanti meledak penyimpanan saya, Pak. Maaf sebelumnya, Pak. Kita lanjut ke membuat laporan panduan untuk kode pelanggan, contohnya. Jadi seperti Bapak bilang bisa dibuat per kelompok-kelompok gitu. Jadi ini saya sesuaikan dengan kode pelanggan. Ini berikutnya, berikutnya, kemudian begini, kemudian portrait boleh, landscape boleh, landscape aja, kemudian selesai. Kemudian ini dia hasilnya, Pak. Maka inilah berdasarkan kode pelanggan. Kalau BD3S itu ada dua rumah yang membeli, itu besar, dingin, dengan metode pembayaran saldo.
ukuran galonnya besar, airnya suhu tingkatan airnya dingin, dan metode pembayarannya itu dengan menggunakan saldo. Itu artinya di sini besar, besar, suhu galon, harga galonnya 7.000, tingkatan suhunya dingin, kemudian biaya pengantaran kalau galon besar tadi 1.000, kemudian total pembayarannya itu eh total pembayarannya itu ialah 112.000 karena dia memesan mengorder galon 14 galon yang besar, dingin, dan akhirnya dengan saldo. Kemudian hasilnya itu mendapatkan diskon karena dia lebih dari 10, kemudian 10 galon yang diorder. Kemudian total bersihnya itu ialah 99.600 karena dipotong dengan saldo dikurangi total pembeliannya dikurangi dengan saldo, maka total pembelian bersihnya ialah 99.000. Nah, kemudian dia menggunakan sistem pembayaran dengan saldo karena di sini kodenya itu SAS. Oke, mungkin selesai dan saya cukup puas karena pelajaran satu semester ini paham dengan Bapak. Walaupun baru sekarang pahamnya karena sebelum-sebelumnya mungkin tidak mengerti dan sekarang saya bisa memahami tentang Excel, kode-kode di Excel dan kode-kode dan cara menggunakan Microsoft Access dengan fungsi if yang telah Bapak pelajari, if, penjumlahan dan lain-lainnya. Satu semester ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edward yang telah memberikan saya pengetahuan tentang aplikasi komputer dari kemarin membuat web, Access, dan Microsoft Access sekarang. Terima kasih banyak Bapak. Saya sudahi dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak sebelumnya karena ini satu semester yang berharga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa dengan yang 154. Sekian.